Hai fans, ketemu lagi nih, lagi bareng Mimin. Semoga kalian sehat-sehat ya fans. Selamat datang di channel Masirin Tamasri. Tahukah kamu, jika berkunjung ke suatu negara, kamu akan tercengang dengan adat dan budayanya? Bisa-bisa kamu bakalan geleng-geleng kepala tahu. Bahkan kamu coba untuk insip-insip juga ya fans. Nah, di antaranya ada prostitusi termurah di dunia fans. Wede. Ini Mimin kasih info aja ya fans, bukan buat kamu cobain. Tonton video ini sampai selesai agar kamu nggak salah paham ya fans. Jangan lupa, buat kamu yang baru ketemu Mimin, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar makin berkembang. Biar Mimin makin semangat kasih info-info buat kamu ya fans. Tekan tombol loncengnya juga ya. Oke, kita ke fakta uniknya ya fans. Check it out. Kalian pasti pernah mendengar negara Bangladesh kan? Salah satu negara di Asia Selatan yang terkenal karena memiliki garis pantai yang sangat panjang dan konon bahkan merupakan yang terpanjang di dunia. Selain keunikan letak geografisnya ini, Bangladesh juga dikenal memiliki kekayaan budaya yang cukup kompleks. Namun, sayang dibalik segala fakta mengagumkan tadi, selayaknya negara dunia ketiga lainnya, Bangladesh juga dirundung berbagai macam permasalahan. Mulai dari kemiskinan, kepadatan penduduk, hingga kehidupan bawah tanah yang merupakan masalah klasik di negara kelas 3 ini. Hal yang merupakan masalah mendasar ini, kian menjadi parah setelah negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar ini memutuskan koalisinya dengan Pakistan dan menyatakan diri sebagai negara yang merdeka pada tahun 1971 yang lalu. Duh, kasihan banget ya fans. Tarif prostitusi termurah di dunia. Prostitusi merupakan sebuah penyakit kronis yang hampir menjangkiti seluruh negara yang ada di dunia ini. Penyakit yang muncul akibat kurangnya lapangan pekerjaan serta kian individualisnya masyarakat modern ini tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Dan hal serupa juga terjadi di negara Bangladesh, namun dalam skala yang bisa dibilang jauh lebih parah. Berbeda halnya dengan di negara lain yang biasanya mematok harga cukup tinggi untuk bisnis layanan syahwat ini. Di negara Bangladesh, tarif untuk pelayanan dari para wanita penjajah kepuasan sesaat ini bisa dibilang sangat murah. Bahkan mungkin bisa dibilang yang termurah di dunia ini. Nah, ini Mimin kasih info aja ya fans, bukan buat kamu cobain. Para pria hidung belang hanya perlu membayar dengan nominal yang hampir setara dengan Rp7.000 per jam untuk menyewa jasa seorang PSK di negara yang kulturnya mirip dengan negara India ini. Yang lebih gila lagi, jumlah yang bisa dibilang sangat sedikit ini masih harus dibagi dengan para germo ataupun mucikari yang menjadi induk semang dari para PSK ini. Namun meski begitu, praktek prostitusi di Bangladesh tetap tumbuh subur karena didorong oleh minimnya lapangan pekerjaan. Duh, 7.000 dapat jajan apa ya kalau di sini? Bener-bener miris ya di sana fans. Gimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya fans. Fakta kelam selanjutnya di Bangladesh, kepadatan penduduk yang luar biasa. Akhir-akhir ini kalian pasti pernah mendengar jika dalam 10 tahun terakhir Indonesia mengalami lonjakan jumlah penduduk yang cukup signifikan hingga mencapai lebih dari 10% dari sekitar 236,6 juta pada catatan survei tahun 2014 yang lalu. Tapi hal itu tak begitu terasa mengingat luas negara kita yang cukup memadai. Hal serupa juga terjadi di Bangladesh. Selama 10 tahun terakhir, negara ini mengalami lonjakan penduduk mencapai 156 juta orang. Jumlah yang sebenarnya jauh di bawah Indonesia, tapi jika diukur dari luas wilayah dari keseluruhan negara Bangladesh yang hanya mencapai 147.000 km, maka jumlah penduduk di negara ini akan masuk dalam kategori yang luar biasa padat. Wih, pada rajin celup-celup sih penduduknya. Sebagai perbandingan, luas keseluruhan wilayah Indonesia adalah 5.193.000 km, yang sama artinya dengan 50 lebih negara Bangladesh yang dijadikan satu. Nah, jika masih belum bisa membayangkan betapa padatnya Bangladesh, maka bayangkan saja kalau kalian punya 5 miliar lebih tetangga. Pasti akan terasa sangat sesak, bukan? Sumpek banget deh kalau Mimin.
Fakta kelam selanjutnya, praktek penjualan manusia yang sangat marak. Sama halnya dengan prostitusi, praktek perdagangan manusia merupakan masalah klasik yang sangat sulit untuk dimusnahkan dari negara-negara dunia ketiga, baik dalam cara yang halus dan tersembunyi maupun dengan cara yang terbuka. Secara tidak sadar, hal ini bahkan terjadi di sekitar kita. Begitu pula dengan hal yang terjadi di Bangladesh. Namun tak hanya masalah, praktik perdagangan manusia di Bangladesh juga merupakan salah satu jalan untuk keluar dari jerat kemiskinan. Maka jangan heran jika Bangladesh dikenal sebagai salah satu negara yang menjadi pusat dari perdagangan manusia. Dan bukan rahasia umum lagi jika harga seorang manusia di Bangladesh terbilang sangat murah. Ini yang bikin kileng-kileng kepala Mimin. Para korban ini biasanya akan diperjualbelikan sebagai seorang pekerja bergaji murah ke beberapa negara setelah sebelumnya tergiur dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Namun tak jarang juga yang memang sengaja dijual oleh keluarganya untuk mendapatkan uang. Kok bisa-bisanya ya fans? Duh, apa nggak kasihan ya? Aduh, bikin Mimin tambah kileng-kileng kepala lagi nih. Kasus seperti ini biasanya dialami oleh garis-garis yang masih perawan mengingat tingginya minat pasar serta harganya yang terbilang cukup mahal untuk ukuran Bangladesh, yaitu sekitar 3,2 juta rupiah. Sayangnya, masalah yang terbilang sudah masuk dalam tahapan krisis ini seolah tak bisa ditangani oleh pihak pemerintah Bangladesh karena kurangnya sumber daya yang bisa dimanfaatkan di negara ini. Seperti biasa pemerintah selalu tutup mata kalau lagi ada masalah, pada maunya enaknya aja. Fakta selanjutnya, negara yang penuh bencana. Fakta miris berikut ini mungkin adalah salah satu faktor utama penyebab susahnya negara Bangladesh untuk bangkit dari keterpurukan dan juga kemiskinan. Meski dianugerahi tanah yang lumayan subur, namun negeri ini seolah sulit terlepas dari bencana alam. Mulai dari banjir hingga angin tornado seolah enggan absen menghampiri negara ini. Dengan musim hujan yang lembab dan kontur tanah yang berada 12 meter di bawah permukaan laut membuat Bangladesh sangat rawan akan banjir. Dengan bencana yang senantiasa terjadi ini tentu tak hanya menyebabkan kerugian dari segi materi akibat banyaknya gagal panen, namun juga kerugian moral di mana sudah tak terhitung berapa banyak warga Bangladesh yang tewas akibat bencana ini. Dengan ketidakstabilan ini tentu tak akan sulit menjaga iklim positif pada sektor ekonomi yang berdampak pada kian miskinnya negara ini dari waktu ke waktu. Negara dengan penduduk paling muram di dunia. Bagi orang yang baru pertama kali mengunjungi Bangladesh mungkin akan sedikit kaget dan tak nyaman dengan ekspresi pada warganya yang terkesan kurang ramah dan juga murung. Namun jangan berburuk sangka dulu, karena bagi orang Bangladesh sebuah senyuman merupakan tanda ketidakdewasaan. Aneh juga ya fans. Maka dari itu orang-orang di Bangladesh biasanya akan bertamang serius ataupun murung dalam kesehariannya. Hal ini tentu tak berarti orang Bangladesh tidak pernah tersenyum. Mereka juga akan tersenyum saat ada sesuatu yang memang membuat bahagia. Tapi senyuman terhadap orang yang masih asing adalah hal yang tabu untuk dilakukan. Terlebih dengan semua fakta keberisian negara ini yang sudah saya sebutkan tadi, rasa-rasanya sebuah senyum memang agak sulit untuk mengembang di wajah orang Bangladesh. Maka tak heran jika negara ini dapat predikat sebagai negara dengan penduduk termuram yang sepertinya memang tengah mewakili perasaan dari mayoritas penduduk Bangladesh. Dengan segala fakta di atas, maka tak salah jika Bangladesh masuk jajaran negara paling memprihatinkan di dunia ini. Lingkaran kemiskinan yang telah mendorong maraknya praktik prostitusi hingga perdagangan manusia hingga bencana alam yang datang silih berganti telah menempatkan negara ini dalam daftar negara termiskin di dunia. Fakta kelam selanjutnya, termasuk negara paling tercemar di dunia. Bila melihat kondisi Faridpur Hotel di penjelasan sebelumnya, tidak heran bila Bangladesh juga dinobatkan sebagai negara paling tercemar atau terkotor di dunia. Mengacu laman statistika yang dikutip CNN Indonesia, Bangladesh mempunyai konsentrasi partikulat atau PM2,5 rata-rata 76,9 mikrogram per meter kubik udara pada tahun 2021 lalu. Tingkat pencemaran lingkungan di negara ini tergolong sangat tinggi karena adanya penggunaan pestisida dan tingkat kemacetan serta lalu lintas yang sangat padat. Harimau Benggala Rajayan menjadi hewan nasional. Ini nih yang bikin Mimin merinding dan takut fans. Bangladesh memiliki hewan nasional yang menakutkan, yakni harimau Benggala Rajayan. Saat ini ada 300 hingga 500 ekor harimau di Bangladesh. Penelitian terbaru pun menunjukkan bahwa harimau Benggala Rajayan dini akan punah dalam waktu 50 tahun. Hal itu bisa terjadi karena adanya ancaman besar seperti
seperti perburuan liar, naiknya permukaan laut, dan juga perubahan iklim. Jadi tak jarang terkadang ada harimau yang wirawiri di pemukiman warga. Aduh, ngeri banget ya fans. Oke fans, segini dulu info fakta kelam dari Mimin. Duh, kalau mau denger gini udah kasihan ya fans. Ternyata di belahan dunia sana masih banyak negara yang hidup lebih susah dari Mimin. Jika kamu suka dengan video ini, klik tombol like-nya ya. Selalu support channel ini dengan subscribe agar mungkin berkembang, biar Mimin makin semangat kasih info-info buat kamu ya fans. Tekan tombol loncengnya juga ya. Oke, bye-bye fans.